Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akun channel YouTube Rifki Fajrul Ramadan, masih syuting di ini Pempek Kito, di tempat Pempek Kito. Jadi pagi ini gue tuh mau cerita sedikit tentang NBA ya. Kita tahu sama-sama NBA sekarang itu udah masuk ke final, di mana besok nih tanggal 4 Juni New York Knicks akan bertemu dengan San Antonio Spurs ya di sana. Nah, eh, yang gue pengen ceritain adalah bagaimana gue bisa pertama kali kenal dan ngikutin NBA. Kalau kenal mungkin eh, sudah dari lama ya, tahu NBA, semua orang pasti tahu NBA, semua orang tahu basket Amerika itu yang terbaik. Semua orang juga tahu bahwa ikon-ikonnya Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan sangat terkenal dan semua orang pasti tahu itu. Nah, gue justru mau cerita sedikit tentang bagaimana gue bisa mulai ngikutin NBA secara rutin, meskipun yang nggak pro amat, nggak kayak gue ngikutin bola yang tahu banyak hal lah. Nah, kalau sama NBA ini memang uh, jadi lucu juga ya. Tahun lalu itu ada konspirasi yang mengatakan bahwa trade antara Luka Doncic, dan ini jadi balik lagi ke masa lalu nih. Trade antara Luka Doncic dan Anthony Davis itu adalah settingan ataupun adalah sebuah hal yang sengaja dilakukan untuk menaikkan berita NBA yang waktu itu lagi turun-turunnya gitu ya. Jadi NBA lagi turun, akhirnya dibuatlah sebuah trade antara Luka Doncic dan juga Anthony Davis ya, Lakers dan Dallas Maverick waktu itu. Dan dengan waktu itu belum tahu tuh hasilnya, apa namanya, balasannya. Nah, mulai mulai ketahuan balasannya itu ya di NBA itu kan ada NBA draft pick ya. Jadi list pemain-pemain muda potensial itu akan masuk ke NBA draft pick dan akan diberikan kepada tim yang uh, berada di bawah klasmen. Jadi ada dua, NBA itu ada dua, ini mah baru ya, karena baru jadi masih awam banget, masih masih dasar-dasar banget. Jadi NBA itu ada dua wilayah, Western dan East, West dan East, yang peringkat-peringkat bawahnya itu nggak ada degradasi, tapi ada istilahnya itu pemilihan pemain muda yang potensial draft pick. Nah, si Dallas Maverick ini dapat draft pick number one, draft pick lottery, memang di apa namanya, diundi gitu ya. Akhirnya dia dapat dan dia mendapatkan Cooper Flag sebagai salah satu pemain muda potensial yang uh, menjadi perebutan di tim-tim NBA. Nah, katanya sih dia dapat number one draft pick itu adalah hasil ataupun adalah apa ya bahasanya, adalah balasan atas trade Luka Doncic dan Anthony Davis. Kan Luka Doncic kan lagi prime nih, usia 25, waktu itu 25, iya 25 26 lah, usia 25 26. Sementara Anthony Davis ini udah 30-an. Gitu, gampang cedera pula. Ya ibarat kalau di bola itu Haaland ditukar dengan Van Dijk ya. Nah, dibilangnya itu adalah balasan atas trade itu. Dan sejujurnya kalau dibilang permasalahan pertama atau pertanyaan pertama adalah trade antara Luka Doncic dan Anthony Davis sengaja dilakukan untuk menaikkan berita NBA. Gua sebagai orang yang menjadi korban atau sebagai orang yang menjadi uh, yang menjadi korban lah ya, bukan korban ya, adalah
orang yang hmm, mengikuti NBA setelah berita itu, gue merasa benar adanya gitu, karena gue ngikutin NBA itu benar-benar pure ngikutin NBA itu karena trade itu. Luka Doncic kan namanya sangat besar di Eropa karena dia orang Eropa. Dia pernah main di Real Madrid Basketball, kemudian diposting sama Real Madrid Basket yang melakukan kolaborator postingan itu dengan Real Madrid sepak bola. Jadilah trade ini sangat besar, dan gue mulai ngikutin trade ini dari semenjak gue mulai ngikutin NBA semenjak trade ini dilakukan gitu ya. Terlepas dari setelah itu ada balasan berupa number one draft pick untuk Dallas Maverick ya, kan memang banyak yang mengatakan bahwa itu kan diundi, itu lottery, itu diundi, dan secara undian ternyata Dallas Maverick yang mendapatkan number one draft pick. Tapi apapun itu, faktanya memang gue fans NBA setelah karena trade tersebut, dan ternyata memang NBA semenarik itu untuk diikuti. Dan sekarang NBA memasuki partai final setelah setelah New York Knicks kemarin mengalahkan Cleveland Cavaliers dengan skor 4-0, dan San Antonio Spurs dengan sangat ketat mengalahkan juara bertahan Oklahoma City Thunder. Nanti kita lihat gimana hasilnya, siapa yang akan menjuarai NBA di tahun 2026 ini, dan NBA sepertinya akan terus menarik untuk diikuti. Nanti ya pelan-pelan kita bahas secara detail karena memang masih baru 2 tahun juga ngikutin NBA. Gitu aja sih cerita singkat dari gua terkait bagaimana gue bisa ngikutin NBA. Tapi memang kalau sekarang sih masih nggak se ngikutin bola banget ya. Kalau bola kan memang dari kecil, NBA baru, jadi masih tipis-tipis lah. Makasih. Jangan lupa beli pempek gitu.